Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Eni Sandrina. Nah, di video kali ini aku mau menyampaikan materi tentang initial assessment. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa itu initial assessment. Em, tapi sebelum aku lanjut untuk maparin video materi ini, jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materi tentang initial assessment. Pengertian dari initial assessment itu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau tenaga kesehatan untuk mempertahankan kehidupan pasien saat kondisi mengancam nyawa dari si pasien itu tersebut. Nah, selanjutnya prinsip dari initial assessment ini menggunakan prinsip danger, yaitu terdiri dari 3A. Nah, selanjutnya yaitu dalam initial assessment ini dilakukan dengan dua survei. Yang pertama yaitu ada survei primer dan juga ada survei sekunder. Nah, di maksudnya di survei primer ini kita melakukan yang pertama yaitu ada airway dengan kontrol servikal, di mana yang pertama harus kita nilai dengan kelancaran airway itu sendiri. Nah, jika ketidaklancaran airway dapat kita nilai dengan dua cara. Yang pertama yaitu ada inspeksi dan juga listen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada breathing dan ventilasi. Nah, di breathing dan ventilasi ini kita menilai dengan menggunakan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan juga perkusi. Nah, di inspeksi kita akan memeriksa dada pasien. Jadi baju si pasien itu harus benar-benar kita buka. Yang kedua yaitu auskultasi. Nah, di auskultasi ini kita mendengarkan bagian dada pasien atau bagian paru pasien dengan menggunakan stetoskop. Apakah ada suara nafas tambahan seperti ronki maupun wheezing. Nah, selanjutnya yaitu ada palpasi. Nah, di palpasi ini kita ditentukan untuk menilai apakah ada fraktur pada daerah dada pasien dan juga krepitasi. Selanjutnya yaitu ada perkusi. Nah, perkusi ini dilakukan untuk menilai adanya udara atau darah dalam rongga pleura itu. Nah, selanjutnya yaitu ada circulation dengan kontrol pendarahan. Nah, di dalam circulation dengan kontrol pendarahan ini pasti terdapat pendarahan ya. Nah, tindakan yang dapat kita lakukan dengan cepat sirkulasi adalah balutan tekan, penekanan pada arteri besar, pemasangan bidai, dan anti cairan yang keluar. Nah, dalam circulation dengan kontrol pendarahan ini ada 4 observasi yang dapat kita lakukan, yaitu mengenai keadaan hemodinamik, yaitu ada tingkat kesadaran, warna kulit, nadi, dan juga tekanan darah. Selanjutnya yaitu ada disability. Nah, di mana disability itu adalah kesadaran dan kemampuan dari pasien itu sendiri. Nah, pada disability ini dengan menggunakan penilaian GCS yang terdiri dari compos mentis, apatis, somnolence, sopor koma, dan juga koma. Nah, selanjutnya yaitu ada exposure. Nah, exposure ini adalah membuka seluruh pakaian pasien dan melakukan pemeriksaan head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, selanjutnya yaitu ada Foley catheter. Nah, tujuan dari pemasangan Foley catheter ini adalah salah satunya untuk mengetahui kebutuhan cairan dari pasien itu sendiri, yaitu kebutuhan urinnya. Nah, selanjutnya yaitu ada gastric tube. Nah, gastric tube ini yaitu dengan pasien yang dipasang alat NGT. Nah, selanjutnya yaitu ada heart monitoring. Nah, di mana heart monitoring ini monitor EKG dipasang pada setiap penderita trauma. Selanjutnya yaitu ada foto ronsen. Nah, pemakaian foto ronsen harus selektif dan jangan menghambat proses resusitasi. Foto toraks dan pelvis dapat membantu proses resusitasi karena dapat
mengenali kelainan yang dapat mengancam nyawa pasien itu sendiri. Selanjutnya kita beralih masuk ke survei sekunder. Nah, survei sekunder ini yang pertama kita lakukan yaitu ada anamnesis. Nah, dalam anamnesis ini kita harus lengkap karena akan memberi gambaran mengenai cedera yang mungkin diderita oleh si pasien itu sendiri. Nah, anamnesis ini meliputi ada ampel. Yang pertama yaitu ada A, alergi. Yang kedua yaitu ada M, medikasi atau obat-obatan. Yang ketiga ada P, yaitu penyakit sebelumnya yang diderita oleh si pasien tersebut. Misalnya ada epilepsi, jantung, DM, dan juga hipertensi. Yang selanjutnya yaitu ada L, yaitu last meal. Yang terakhir yaitu ada event. Nah, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan juga perkusi. Nah, dimulai dari bagian kepala, yaitu seluruh kepala diperiksa. Kemudian yaitu ada wajah. Nah, bagian wajah yang diperiksa ini ada mata, yaitu pada mata kita memeriksa refleks cahaya, pupil isokor atau anisokor. Kemudian yaitu ada hidung, palpasi kemungkinan krepitasi menunjukkan suatu fraktur pada daerah hidung. Selanjutnya yaitu ada vertebrata cervicalis dan leher. Nah, pada saat memeriksa leher, kolar neck harus dilepas dan tetap dilakukan fiksasi leher. Nah, selanjutnya yaitu ada toraks. Nah, di pemeriksaan ini dilakukan dalam 4 tahap, yaitu lihat pada tahap breathing. Yang selanjutnya yaitu ada abdomen. Nah, pada abdomen ini cedera intraabdomen kadang luput dari pemeriksaan. Bila ragu-ragu, lakukan dengan USG abdomen dan juga hepar. Selanjutnya yaitu ada pelvis. Cedera pelvis ini akan tampak pada pemeriksaan fisik. Untuk menginspeksi pelvis sebaiknya dipasang PSAG. Nah, selanjutnya yaitu ada punggung. Nah, selanjutnya yaitu punggung, yaitu pemeriksaan punggung dilakukan dengan teknik long roll. Selanjutnya yaitu ada ekstremitas. Nah, pada pemeriksaan ekstremitas dilakukan dengan lock valve move. Yang 10 yaitu ada tambahan. Nah, di pemeriksaan tambahan dapat dilakukan jika stabil seperti USG, CT scan, dan juga endoskopi dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada reevaluasi si penderita. Nah, di mana reevaluasi penderita dilakukan dengan mencatat, melaporkan setiap perubahan pada kondisi penderita dan respon terhadap resusitasi, monitoring tanda-tanda vital dan jumlah produksi urin. Jika merujuk pasien, ia harus dalam keadaan stabil dan pemeriksaan penunjang harus di bawah sertakan. Nah, itulah teman-teman hasil pemaparan materi tentang initial assessment. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa untuk nantikan video aku selanjutnya. Bye.